Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidela Nur Hasanah dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Banyak sekali perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Di antaranya yang pertama dari pengertiannya terlebih dahulu. Sistem presidensial merupakan sebuah sistem negara republik di mana dalam kekuasaan eksekutifnya tidak menjadi satu dengan kekuasaan legislatifnya. Selain itu, dalam sistem presidensial, pemimpin eksekutifnya dipilih melalui cara pemilihan umum. Sedangkan sistem parlementer merupakan sistem di mana parlemen memiliki peran yang sangat penting. Parlemen berwenang dalam mengangkat Perdana Menteri maupun menjatuhkan pemerintahan berdasarkan mosi tidak percaya. Ada beberapa perbedaan dari sistem presidensial dan parlementer, di mana kedua sistem memiliki unsur, ciri, dan kelebihannya masing-masing. Secara umum, ada beberapa perbedaan sistem presidensial dengan parlementer. Yang pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer dapat dilihat dari kepala negara dan kepala pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan presidensial, baik kepala negara ataupun kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden dan tidak ada pemisahan antara keduanya. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer memiliki presiden, sultan, atau raja sebagai kepala negaranya. Yang selanjutnya, pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer yaitu terletak pada proses pemilihannya. Sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menjalankan fungsi eksekutif. Biasanya dalam sistem parlementer, pemilu oleh rakyat dilakukan saat memilih anggota parlemennya saja. Selanjutnya, masa jabatan. Dalam masa jabatan, kepala negara dan kepala pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial sudah ditetapkan dan memiliki undang-undang yang jelas. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, masa jabatan Perdana Menteri tidak menentu atau tergantung dari parlemennya itu sendiri. Yang selanjutnya, kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial mengizinkan kekuasaan dan legislatif berjalan sejajar atau tidak bisa saling menjatuhkan. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer tidak mengizinkan kesetaraan kedudukan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sederhananya, kabinet dalam hal ini Perdana Menteri dan Menteri tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Selanjutnya, lembaga supremasi tertinggi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak ada istilah lembaga supremasi tertinggi atau lembaga negara tertinggi di dalamnya. Meski begitu, ada supremasi konstitusi di mana kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi, sehingga antar lembaga negara bisa saling
mengawasi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer masih ada lembaga supremasi tertinggi, yaitu parlemen, di mana lembaga tersebut memiliki kekuasaan besar baik sebagai badan perwakilan atau badan legislatif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.